Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dalam kajian hadis dan ulumul hadis melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Kajian ini dilakukan secara mendalam, dimulai dengan pembacaan teks hadis dari sumber primer, lalu dikemukakan berbagai syarah hadis yang otentik, mendalam, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, sering kita mendengar pernyataan dari ulama bahwa kebanyakan ahli neraka adalah perempuan. Tetapi di dalam kenyataannya yang paling banyak hadir dalam kajian-kajian keislaman itu pada umumnya perempuan atau ibu-ibu. Nah, dan pekerjaan yang paling banyak dilakukan itu oleh ibu-ibu. Tapi kenapa ada satu pernyataan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan? Baik saudara sekalian, kita baca sebuah hadis yang ke-23 dari riwayat Bukhari, ya, atau di Fathul Bari itu hadis yang ke-29. Ya, bunyinya sama gitu ya. Saya tidak sendiri, di sini ada Teh Wini yang akan membacakan hadis tersebut, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Abbasin. Ya, begitu ya. An Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dilanjutkan, Teh Wini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uritun naro, uritu, aku diperlihatkan atau diperlihatkan kepadaku, an-naro, kepada neraka. Ya, diperlihatkan kepadaku an-naro, neraka. Faida aksaru ahliha, maka ketika itu aksaro ahliha, kebanyakan penghuni neraka itu, anisa'u, adalah perempuan. Yakfurna, mereka itu kupur. Kila, ditanya kepada Rasulullah, ayakfurna billahi, apakah mereka itu kupur kepada Allah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakfurnal ashiro, mereka itu kupur kepada suami atau kupur kepada keluarga. Dalam hal ini ada suami. Wa yakfurnal ihsana, dan mereka itu kupur kepada ihsan, yaitu kebaikan orang lain atau kebaikan keluarga gitu.
lau ahsanta, apabila engkau berbuat baik, ila ihdahunna, kepada salah satu di antara mereka, adahro, adahro itu setahun, ya, suma kemudian ro'at, dia melihat sesuatu keburukan, atau dia melihat minka darimu syai'an, suatu keburukan sedikit pun, qalat, maka dia berkata, ma ra'aitu minka, ma ra'aitu, aku tidak melihatmu, ma ra'aitu, aku tidak melihat minka darimu, khairon, kotun, kebaikan sedikit pun. Nah, itu hadis riwayat Bukhari, ya. Hadis yang ke berapa tadi? 23. 23, ya, atau ya yang ke 29 di Fathul Bari. Nah, saudara kaum muslimin, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sebelum saya jelaskan isi kandungan al-hadis ini, terlebih dahulu saya jelaskan siapa Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah anaknya Abbas. Abbas itu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abdullah ibnu Abbas itu adalah sepupu Nabi, gitu. Nah, Abdullah ibnu Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum Hijriah. Di Mekah dilahirkannya itu. Dia seorang anak bangsawan, ya, sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu meninggal tahun 68 Masehi di Thaif, ya. Ini berarti usia beliau 68 ditambah 3, 71 tahun, ya. 71 tahun usianya, ya. Nah, lalu Ibnu Abbas itu keahliannya apa? Ya, diketahui bahwa Ibnu Abbas itu yang paling terkenal adalah seorang mufassir. Ya. Bahkan sampai hari ini buku yang merupakan penafsiran Ibnu Abbas terhadap Al-Qur'an itu masih ada, ya. Ini seharusnya saya memperlihatkan kitabnya itu, yaitu Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibni Abbas, ya. Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibni Abbas. Nah, ketika para sahabat mengalami kesulitan di dalam menafsirkan Al-Quran, maka para sahabat itu kadang bertanya kepada Ibnu Abbas. Di antaranya ketika turun, idza jaa nasrullahi wal fath, ya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Apa ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath, fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, hendaklah engkau bertasbih dan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Para sahabat dalam memberikan tafsir berbeda-beda. Tapi Umar Ibnul Khattab kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud ayat ini? Maka Ibnu Abbas menjawab, ajal Rasulullah itu sudah dekat. Nah, ternyata ayat ini adalah surat yang terakhir turun, ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Surat yang pertama turun lengkap dari ayat 1 sampai terakhir adalah Al-Fatihah. Sementara surat yang paling terakhir turun sebelum beliau meninggal dunia yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Ini artinya bahwa Ibnu Abbas memiliki
kemampuan di dalam menafsirkan Al-Quran lebih dari yang lain. Luar biasa. Lalu ketika ayat Quran tidak dipahami oleh salah seorang sahabat, yaitu awalam yaraul ladzina kafaru annas samawati wal ar kanata ratqa papataknahuma. Awalam yaraul ladzina kafaru, tidakkah orang-orang kafir melihat, ya, sesungguhnya langit dan bumi awalnya itu padu, ya. Lalu ditanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, coba tanya kepada Abdullah bin Abbas. Nah, maka Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan langit pertamanya padu dan bumi pertamanya padu, bahwa langit itu tidak turun hujan dan bumi tidak mengeluarkan pepohonan gitu ya. Kemudian bumi dibuat oleh Allah turun hujan, dan turunnya ke bumi, maka bumi itu tumbuh di bumi itu pepohonan. Nah, itu awalnya tadi padu. Nah, itu tafsir dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi. Ibnu Abbas juga sebagai seorang ahli fikih, banyak pendapat-pendapat Ibnu Abbas tentang fikih, terutama waris dan dalam masalah ibadah gitu ya. Pada satu saat Ibnu Abbas itu sedang memberikan ceramah sebelum waktu zuhur. Tiba-tiba datang waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ujung adzan, Ibnu Abbas masih tetap aja ceramah. Lalu ada sahabat yang mengatakan, as-sholah, as-sholah. Kemudian tibalah datang waktu asar, adzan lagi. Teriak lagi sahabat, as-sholah, as-sholah. Tidak sholat juga ini ya. Ternyata, Ibnu Abbas kemudian menyampaikan, siapa yang lebih paham hadis daripadaku di sini. Artinya aku tahu begitu ya, apa yang harus dilakukan dari hadis Nabi. Ternyata untuk kepentingan tertentu, sholat itu boleh dijamak. Tidak harus di perjalanan, tidak harus karena hujan, atau tidak harus karena dalam keadaan perang. Sholat itu boleh dijamak. Ya, pada hari Ahad nanti tanggal 14 Februari 2021 itu ada kawan saya ya, Cep Jamhur, akan menikahkan anaknya di sebuah gedung gitu ya. Jamnya itu jam 11 sampai jam 2. Berarti ini waktu sholat Waktu sholat zuhur. Nah, kondisi begitu itu boleh dijamak. Nanti dijamak saja sholatnya dengan asar gitu. Nah, itu adalah pendapat Ibnu Abbas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajma'u sholat min ghairi matorin wala safarin wala khaupin. Rasulullah menjamak sholat ya, padahal bukan karena hujan, bukan karena di perjalanan, dan bukan pula karena sedang dalam keadaan ketakutan. Misalnya dalam keadaan bencana, dalam keadaan perang, tawuran dan lain-lain, itu tidak dalam keadaan begitu, tapi sholatnya dijamak. Lalu Ibnu Abbas ditanya, ya, dia mengatakan li alla yuharrija ummatahu, agar tidak menyulitkan umatnya, tapi jangan dibiasakan, ya. Jangan dibiasakan jamak gitu ya. Padahal misalnya hanya main gapleh itu nggak boleh gitu ya, dijamak sholat karena sedang main catur, main gapleh itu nggak perlu begitu ya. Nah, saudara sekalian, Ibnu Abbas itu pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pakihkanlah, pahamkanlah dia dalam agama,
wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil. Ya, memang tidak semua orang yang bisa paham terhadap agama. Kita tahu berada dalam satu pesantren. Sudah beres pesantren, kuliahnya bareng, jurusan yang bareng, ya, yang sama. Tapi ternyata yang lulus itu berbeda. Ada yang paham terhadap agama, ada juga yang tidak gitu. Sama-sama ya. Seperti itu ya. Kemudian Ibnu Abbas itu memiliki kemampuan takwil. Nah, itulah sejarah singkat dari Ibnu Abbas. Nah, saudara sekalian, baik, kita lanjutkan. Apa tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uritu nar", diperlihatkan kepadaku neraka. Ya, diperlihatkannya itu kapan? Apakah dalam mimpi? Apakah ketika Isra dan Mi'raj? Atau ketika terjadi kasyaf? Ya, itu bisa saja dalam mimpi, ya, mimpi Nabi Muhammad itu benar. Atau mungkin dalam keadaan Isra dan Mi'raj. Fa idza aktsaru ahliha anisa. Maka tatkala itu beliau melihat kebanyakan penghuni dari neraka itu perempuan. Yakpurna, mereka itu kupur. Ya, mereka itu kupur. Nah, tetapi kupur di sini bukan berarti kupur yang menyebabkan keluarnya dari iman. Bukan begitu. Nah, maka kupur itu ada dua ya. Yang pertama adalah kupur i'tiqadi, kupur keyakinan, ingkar kepada Allah, tidak menerima dan tidak membenarkan Allah. Nah, itu baru namanya kupur i'tiqadi, itu masuk neraka jahanam, kekal untuk selama-lamanya. Orang yang kupur yaitu kafir, baik ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, ataupun musyrikin yaitu tidak beragama, atau pemeluk agama lain selain daripada keduanya dan juga selain dari Islam, itu namanya kafir. Nah, kafir yang begitu itu khalidina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Yang kedua adalah kufur amali. Kafir amali itu yang tidak menyebabkan iman keluar dari dadanya. Seperti halnya tadi, perempuan itu yakfur, Nabi mengatakan, ditanya, kila ya Rasulullah, apakah mereka yakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakfurnal ashiro wa yakfurnal ihsana. Mereka itu kufur kepada keluarganya, yaitu kepada suaminya. Jadi kalau perempuan membangkang kepada perintah suaminya, berarti ini masuk kufur, tapi kufurnya kufur amali. Kalau seorang istri tidak memperlihatkan penampilan yang menarik di hadapan suaminya, justru kalau keluar rumah pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai maskara, pakai eyeliner, pakai macam-macam ya. Semua hal ditempel di wajah. Tapi di rumah pakai daster ya. Pakai baju daster yang sudah bolong 12. Pakai peniti, bau tarason dan lain-lain begitu ya. Ya, suaminya memandangnya tidak enak. Nah, itu yakfurnal ashiro itu namanya. Jadi dari segi amalnya itu termasuk kepada kufur, namanya kufur amali gitu. Ya, di luar penampilannya bagus, tapi di rumah tidak berpenampilan baik. Jadi dilihat oleh orang lain cantik dan harum, tapi oleh suaminya tidak cantik dan tidak harum. Kepada suaminya tidak taat begitu ya. Nah, tidak betah di rumah, inginnya di luar saja. Nah, ini artinya apa? Ini yakfurnal ashiro. Nah, itu tidak menyebabkan dia kafir, tidak keluar dari iman, tetap dikatakan yakfurnal ashiro. Itulah sebabnya mengapa di neraka itu banyak
penghuninya itu adalah perempuan. Karena mereka itu kufur terhadap suaminya. Nah, yang kedua adalah yakfurnal ihsan. Mereka itu kufur kepada kebaikan, ya. Apabila kamu berbuat baik 1 tahun kepada istri atau selamanya, tapi sekali saja suami itu berbuat tidak baik, maka dia mengatakan, inilah arominka khairon kottun. Aku tidak pernah melihat kebaikan padamu sedikit pun atau selama-lamanya, gitu ya. Padahal kesalahannya cuma 1 detik, gitu. Ya, saya lihat ada suami yang sangat baik kepada istrinya. Dia mulai bangun tidur, ya kebalik, suaminya yang kemudian nyalain kompor, menyalakan mesin cuci untuk mencuci, ya. Kemudian bersih-bersih di dapur, di kamar mandi, terus ya bertahun-tahun. Tapi 1 kali saja suaminya membawa kotoran ke dapur, seolah-olah tidak pernah berbuat baik di dapur itu selama-lamanya, gitu. Itu perempuan, ya. Ada juga suami yang tiap waktu kalau baju kotor, baju istrinya, ya, dia cuci selama-lamanya. 1 kali saja tidak mencuci, ya, kemudian dibilang tidak pernah mencuci sama sekali. Nah, itu namanya yakfurnal ihsan. Setiap kali berangkat dan pulang dari tempat bepergian, ya, dia selalu membawa oleh-oleh. 1 kali tidak membawa oleh-oleh, dia katakan tidak pernah bawa oleh-oleh. Nah, itu perempuan, gitu. Itu namanya yakfurnal ihsan. Ya. Setiap hari suaminya yang menanak nasi, tapi 1 kali tidak menanak nasi, dia katakan tidak pernah menanak nasi selama-lamanya. Nah, begitu ya. Ada juga nih, saya dengar langsung begitu ya. Suamiku tidak pernah menggendong anak sama sekali. Padahal suaminya itu sering. Mungkin 1 hari atau 2 hari tidak menggendong anaknya, lalu dikatakan tidak pernah menggendong anaknya. Nah, itulah yang menyebabkan seorang perempuan itu masuk ke dalam neraka. Hanya mungkin nerakanya bukan neraka jahanam, ya. Nerakanya ringan di pinggir mungkin, ya, bukan neraka yang tengahan begitu. Nah, jadi saudara sekalian, kepada perempuan ini merupakan peringatan, jangan kufur kepada suami, jangan kufur kepada kebaikan orang. Ya, yang sering kita dengar tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah. Padahal sebelumnya itu tiap hari. Tiap hari masak, tiap hari nyuci piring, tiap hari nyuci pakaian, tapi sekali tidak cuci piring dibilangnya tidak pernah. Sekali tidak mengasuh anak dibilangnya selamanya tidak mengasuh anak, ya. Coba ibu-ibu yang pernah begitu siapa ngacung? Nah, berarti ini calon penghuni neraka. Maka banyak yang menjadi penghuni neraka adalah perempuan. Ini pelajaran bagi perempuan agar syukur, ya, kepada ashir, yashkurnal ashiro, dan wayashkurnal ihsan. Berterima kasih kepada kebaikan dari suami dan berterima kasih kepada kebaikan siapapun, apalagi suami. Nah, itu adalah kewajiban, sehingga dengan dijelaskan ini penghuni neraka perempuan itu akan mengurangi. Saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Hadis Bukhari, hadis yang ke-23 atau 29. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari
Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah, wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.